37 plus minus 2. Kenapa kok suhunya 37? Karena suhu dari tubuh. Kan obat ini kan obat tablet utamanya ditelan dan diabsorpsi di lambung umumnya, kecuali enterik dan lain-lain. Kemudian dilakukan proses integrasi, diamati waktu hancurnya. Apabila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lain. Definisi hancur sempurna adalah tidak menyisakan gumpalan padat. Jadi benar-benar tabletnya itu pecah, kayak serbuk, atau malah hilang sempurna, hilang lenyap dari keranjangnya. Itu yang dinyatakan hancur sempurna. Beda lagi kalau dia larut. Larut nanti ke disolusi. Yang diamati disolusi adalah kadarnya. Kalau yang disintegrasi ini hanya tampilannya. Jadi benar-benar pengamatannya itu kualitatif. Satu syarat berikutnya 16 dari 18 harus hancur sempurna. Berarti intinya kan kalau yang di awal kalian udah 2 tablet nggak hancur, berarti kan 12 lainnya harus hancur sempurna. Karena batasnya tidak kurang dari 16. Nah, kalau misalkan yang di awal hanya 1 yang nggak hancur, di 12 tablet berikutnya masih ada lah 1 slot buat syarat nggak hancur. Nah, seperti itu. Jadi harus 11 atau 12 tambahannya lain. Syarat untuk waktu hancur yang tablet konvensional atau tidak bersalut itu kurang dari 15 menit. Yang salut enteri. Karena dia pecahnya di usus, di lambung dia belum harus pecah, bahkan tidak boleh pecah. Jadi di media asam atau diibaratkan lambung, dia harus lebih dari 1 jam bertahan. Jadi masih utuh, nggak boleh 1 jam di media asam. Nah, sedangkan di media basah, dia harus kurang dari 60 menit. Harus kurang dari ya, lebih cepat lebih baik. Ini yang salut enterik. Yang lain-lain biasanya jarang keluar. Nanti kalau teman-teman pengen hafalan sendiri ya boleh, silahkan. Paham ya? Nah, lanjut ke uji keseragaman kandungan dan uji keragaman. Ini ada beberapa syarat atau minimal yang dilakukan untuk tablet yang tipe tidak bersalut. Ini batas umumnya adalah 25 mg atau 25%. Jadi semisal bahan aktifnya itu kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, biasanya diminta keseragaman kandungan. Nah, kalau lebih dari itu, boleh hanya keragaman bobot. Meskipun ada beberapa yang harus keseragaman kandungan, yang tablet salut, ataupun yang kapsul lunak. Yang lain-lain itu biasanya cukup keragaman bobot. Jadi bisa teman-teman ingat-ingat aja kalau tablet yang tidak bersalut, bobot bahan aktifnya lebih dari 25 mg atau lebih dari 25% dari total bobot tablet. Itu boleh keragaman bobot. Nah, mungkin kita udah pernah bahas yang ini sebelumnya. Jadi ini dulu mungkin. Jadi bedanya apa sih keseragaman kandungan sama keragaman bobot? Bedanya itu adalah proses pengujiannya. Mengapa kok yang tablet kadar cukup besar, yang lebih dari 25 tadi boleh keragaman bobot, sedangkan yang kecil kok nggak boleh? Harus keseragaman kandungan. Karena di pengujiannya itu beda. Yang uji keseragaman kandungan, ini kan diambil 30, kemudian tetapkan kadar masing-masing 10 tablet masing-masing ya teman-teman. 10 tablet menggunakan metode analisis yang sesuai. Kalau keragaman bobot,
Setelah diambil 30 tablet, timbang seksama 10 tablet. Jadi dia hanya ditimbang, nggak di kadar masing-masing. Ditimbang, data bobot 10 tablet, kemudian hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen, dan seterusnya. Ini bahasa farmakope ini bikin bingung. Jadi intinya gini, untuk yang keragaman bobot, setelah kita dapat 10 tablet satu persatu, dicatat, dari 10 tablet itu akan dihancurkan, digerus homogen. Nah, kan kita udah dapat data bobot sebelumnya. Setelah 10 tablet digerus homogen, kita hanya mengambil cuplikan atau sampel dari gerusan serbuk tadi. Diambil cuma satu, dilakukan penetapan kadar. Kita ngambil serbuknya berapa gram, berapa miligram, dapat bahan aktifnya berapa persen. Dari situ kita bisa konversi. Kan hasil nemunya tadi kan kadar per bobot. Langsung kita masukkan ke bobot tablet. Jadi misalnya ini, misal paracetamol 500 miligram. Kita gerus, ketemu bobot tabletnya misalkan sekian, sekian, sekian. Kemudian diserbuk, digerus, diambil sampel, ditetapkan kadarnya. Kita ambil sampelnya itu adalah 1 gram. 1 gram sampel. Diperoleh kadar paracetamolnya adalah 1000 miligram. Oke, nanti kita substitusi. Jadi intinya itu enggak semua. Kalau misalkan kalian masih bingung, nanti lah tak jelasin lagi. Ini intinya paham aja, yang keragaman bobot ini dia nggak semua satu-satu, hanya disubstitusi ke bobot. Kalau yang ini ditetapkan masing-masing. Jadi di preparasinya juga masing-masing. Nah, setelah ketemu hasil penetapan kadar, nanti akan diperoleh tabel yang ini. Ada nilai X rata-rata penetapan kadar, ada nilai N sampel. Nah, nanti kan kalau ketemunya rata-rata dari kadar itu dinyatakan dalam persen, masuk antara 98,5 sampai 101,5, maka pakai rumus yang ini. Ya, rumus intinya kan kemarin juga udah aku jelasin. Rumus umumnya itu bentuknya yang ini ya, teman-teman. M dikurangi X bar. M-nya itu antara rentang ini tadi, rentang yang ini M. Jadi kalau misalkan X-nya kurang dari M yang bawah, maka pakai batas M-nya yang bawah. M dikurangi X bar. Kalau lebih dari 101, maka dikurangi. Maka X bar min M. Intinya adalah selisih. Nggak boleh minus, harus absolut positif. Nah, dari itu ditetapkan nilai NP. Nilai NP atau nilai penerimaan. Nilai NP itu yang tahap 1, yang cuma diuji 10 tadi, itu harus kurang dari 15. Kalau misalkan hasil NP tahap 1 lebih dari 15, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menggunakan 20 tablet tambahan. Nanti syaratnya, ini ada lagi L2. Harus kurang dari L2 dan ini panjang. Tidak boleh kurang dari ini dan tidak lebih dari ini. Ya, nanti dihitung sendiri. Biasanya nggak sampai L2 kok. Untuk evaluasi tablet selanjutnya, ini ada kekerasan tablet. Ini juga nggak ada kompendial yang pasti. Umumnya hanya 4-8 kg untuk satuan bobot atau tekanannya. Kemudian selain kekerasan, ada juga pengujian kerapuhan atau friability test. Dia mengukur seberapa rapuh tabletnya dengan alat ini. Ya, yang ini untuk uji kekerasan tadi. Tabletnya ditekan, nanti muncul data di sini. Yang friability test, uji kerapuhan, tabletnya ini dia masuk ke silinder yang ini. Kemudian silindernya akan berputar. Kecepatan putarnya adalah 25 RPM selama 4 menit.
Jadi kalau 25 RPM selama 4 menit itu dikali, dapatnya 100 putaran. Tablet yang diambil, apabila bobot tabletnya kurang dari 650 mg, kurang dari ya, itu harus diambil setara minimal 6,5 gram. 6,5 gram. Jadi disesuaikan jumlahnya. Kalau bobotnya lebih dari 650 mg, ambil 10 aja. Ini jumlah tablet yang digunakan untuk pengujian. Syaratnya cukup gampang, kurang dari 1%. Jadi bobot awal min bobot akhir dibagi bobot awal kali 100%. Untuk penghitungannya juga gampang, tinggal disesuaikan aja. Itu aja teman-teman yang sediaan, masih ada di solusi. Jadi yang di solusi ini juga sering ditanyakan, terutama untuk penerimaan. Untuk alatnya ada basket, paddle, ini basket keranjang, paddle itu dayung. Biasanya yang sering dipakai juga cuma 1-2 ini. Yang 3 jarang muncul di soal, ya untuk modified release yang 804, 5, 6, 7 ini untuk sediaan transdermal. Ini untuk sediaan luar sih, transdermal. Jadi untuk syarat yang umum ditanyakan untuk tablet lepas gerak itu yang tahap 1, tiap unit tidak kurang dari nilai Qi plus 5. Nilai Qi itu adalah persyaratan di tiap monografi. Jadi misalkan paracetamol itu nilai Qi-nya 80, maka pelepasan atau disolusinya tidak boleh kurang dari 85. 80 plus 5. Yang S2 ditambah 6. Jadi totalnya 12. Persyaratannya juga rata-rata dari 12 unit. Jadi yang S1 dan S2 ditambah, di rata-rata harus lebih besar dari nilai Qi. Kalau misalkan paracetamol tadi ya tidak boleh kurang dari 80. Tapi juga nggak boleh ada satupun yang kurang dari Qi min 15. Berarti nggak boleh kurang dari 65. Kalau yang S3 tinggal ditambah 12. Syaratnya lebih panjang. Rata-rata 24 unit harus lebih besar dari Qi dan tidak lebih dari 2 unit kurang dari Qi min 15, serta tidak satupun kurang dari Qi 25. Berarti nggak boleh satupun kurang dari, kalau paracetamol tadi, kurang dari 55. Kecil banget loh itu. Jadi kalau di solusi ini kan umumnya kalau tablet lepas segera itu 15 menit. Jadi 15 menit itu harus lepas lebih dari 80%. Kalau ada yang kurang dari 55% itu cukup parah, jadi cuma separuh yang lepas. Kayak gitu teman-teman yang di solusi. Ini ada beberapa tambahan untuk BCS. Ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi BCS itu ada 4 klasifikasi. Untuk yang kelas 1, ini tentunya tinggi semua. Tinggi permeabilitas, yang sumbu Y permeabilitas, dan tinggi kelarutan. Kan kita tahu kalau yang sumbu X semakin ke kiri, maka volume yang dibutuhkan untuk melarutkan itu semakin kecil. Artinya apa? Artinya adalah kelarutannya semakin besar. Semakin ke kanan, semakin butuh banyak pelarut. Makanya kelarutannya rendah. Low solubility. Jadi tinggal kita lihat kuadrannya dia masuk ke yang mana. Kalau 3 itu permeabilitasnya yang rendah, tapi kelarutannya tinggi. Yang ini rendah semua. Jadi solusinya untuk beberapa kategori yang terutama kelas 2 dan kelas 3. Ini untuk kelas 2 tentunya meningkatkan kelarutan. Yang kelas 3 meningkatkan permeabilitas. Nah, ini apa aja? Kita bahas di slide berikutnya. Biasanya yang kelas 4 ini tidak atau jarang dipakai karena dia udah kelarutannya rendah,
permeabilitasnya juga rendah. Jadi biasanya langsung diberikan IV atau injeksi. Karena injeksi tidak perlu absorpsi ya, langsung sistemik. Nah, ini pernyataan kelarutan yang baik itu dinyatakan dapat terlarut 85% dalam HCl 0,1 normal. Ini kan kayak kadar asamnya di lambung ya, selama 15 menit. Ini kelarutan yang baik. Kalau permeabilitas yang baik, itu dinyatakan dapat terabsorpsi 90%. Seperti itu. Kemudian untuk mengatasi masalah BCS kelas 2 dan kelas 3, yang di kolom sebelah kiri ini untuk kelas 2 yang meningkatkan kelarutan. Jadi ada dispersi padat, ya bentuk dispersi, kemudian kosolvensi, atau pelarut campur, contohnya etanol, gliserol, gliserin, polietilen glikol, propilin glikol, dan lain-lain. Kemudian pembentukan garam, karena kita tahu garam itu lebih mudah larut di air daripada bentuk base-nya atau bentuk aslinya. Kemudian surfaktan, ini penambahan surface active agent, dia juga termasuk solubilisasi menggunakan zat tambahan, biasanya oleh zat yang memiliki gugus polar dan non-polar. Kemudian membentuk kompleks, ini tentunya ada gugus kompleks, seperti contohnya ini ada di bawah siklodextrin. Dia di dalam lingkarannya atau di dalam lubangnya itu dia bersifat non-polar, tapi yang di luar dia bersifat polar, sehingga dapat meningkatkan kelarutan atau interaksi antara bahan pembawa atau bahan aktif dengan pelarutnya. Ya, seperti ini bentuknya. Yang untuk kelas 2. Yang kelas 3 yang dia kelarutannya udah baik, tapi permeabilitasnya yang kurang baik. Dapat dibentuk nanopartikel lipid, kemudian drug delivery system, ini ada beberapa, ada 3 jenis, yang membedakan hanya ukuran globulnya aja. Jadi self-emulsifying ini dapat berupa emulsi, tapi dia sangat kecil, mikroemulsi, 200 nanometer hingga 5 mikro untuk SIDS dan SNE, yang membedakan cuma ukurannya aja. Dan ada juga liposum. Oke, solid section, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kita lanjut dulu ya ke liquid section. Bentuk cair umum yang sering dan juga udah diketahui teman-teman pastinya ada larutan. Ini obat yang larut homogen, dapat bercampur dengan homogen. Sirup, ini umumnya manis karena mengandung gula, glukosa, sukrosa, golongan poliol yang manis-manis dalam jumlah yang besar. Kemudian eliksir, ini yang besar adalah alkoholnya, umumnya 10-12%. Suspensi, ini mengandung padatan yang tidak larut, tapi dia dapat terdispersi dalam fase air. Ditambahkan suspending agent. Emulsi, ini tentunya dua cairan yang tidak saling campur. Contohnya gampang sekali minyak dan air. Nah, ini ada beberapa tipe emulsi. Emulsi oil in water, minyak dalam air, atau water in oil, air dalam minyak. Untuk ukurannya sendiri, ini ada makroemulsi, dia lebih dari 100 nanometer ukuran emulsinya. Sifatnya dia stabil secara kinetika, jadi reaksinya dia terjadi kesetimbangan, tidak tembus cahaya, dan viskositasnya cukup tinggi. Untuk mikroemulsi sendiri, ada dua tipe juga sama, OW atau WO, cuman ukurannya dia lebih kecil. Karena dia lebih kecil, makanya stabil secara termodinamik. Jadi benar-benar pada kondisi energi yang terendah, dia sudah tidak, kemungkinan pecahnya sangat kecil. Tembus cahaya atau transparan, translucent, dan kurang viskus. Kemudian ada eksipien untuk sediaan cair. Yang pertama ada wetting agent atau pembasah. Ini umumnya yang dipakai itu Inspan, PG, propylene glycol, glycerin, APMC.
Tujuannya adalah untuk menurunkan sudut kontak sehingga bahan aktif mudah terdispersi, mudah kontak dengan pelarut, mudah terbasahi, dan akhirnya mudah bercampur. Floculating agent ini untuk menurunkan zeta potensial, karena semakin besar nilai zeta potensial, endapan itu mudah terbentuk dan bahkan terjadi cake atau endapan keras pada deflokulasi. Surfaktan, ini ada surfaktan anionik, kationik, sama non-ionik. Dia juga menurunkan tegangan muka. Tujuannya masih sama untuk meningkatkan dispersi atau kelarutan. Cosolvent, ini juga meningkatkan kelarutan, pelarut campur. Dia menggunakan PG, gliserol, etanol, sorbitol. Suspending agent, ini juga prinsipnya sama, dia mendispersikan zat padat yang tidak larut. Dapat juga meningkatkan viskositas serta menurunkan laju pengendapan. Dapar, ini untuk sediaan-sediaan yang sensitif terhadap perubahan pH. Contohnya dapar karbonat, sitrat, glukonat, asam-asam lemah yang biasanya dipakai. Antioksidan ada BHA, BHT, metabisulfit, asam askorbat, tocoferol, mencegah oksidasi dari bahan aktif. Pengawet, ini fenol, klorokresol, asam benzoat. Yang dipakai umum adalah metilparaben dan propilparaben. Anti-cap locking, nah ini untuk mencegah pembekuan atau memadatnya gula. Biasanya gula itu kalau kering, dia bentuk keras. Jadi tutup botolnya itu menjadi sukar dibuka, sulit dibuka. Nah, ini bahan anti-cap locking ini dapat mencegah kristalisasi gula pada daerah lahir botol. Contohnya adalah sorbitol, gliserol, dan golongan poliol yang lain. Untuk pemanis, tentunya turunan gula, sorbitol, manitol, xilitol, glukos, sukros. Flavoring ini untuk rasa, ada beberapa rasa, dan pewarna untuk penampilan. Ini ada eksipien ini juga sering ditanyakan teman-teman, yang sediaan cair. Kemudian langsung ke metode pembuatannya. Yang larutan ada metode suhu, yang meningkatkan kelarutan dengan bantuan suhu, serta metode mekanik, jadi dengan pengadukan. Yang suspensi ada dispersi, dia dicampurkan dulu ke mucilago suspending agent-nya, kemudian diencerkan dengan pelarut. Untuk yang presipitasi, dia dilarutkan dulu ke pelarut organik, kemudian baru ditambahkan dengan air, sehingga terjadi endapan yang halus, dispersi yang halus. Untuk emulsinya ada cara kering, cara basah, dan bottle forms. Yang umum keluarkan, yang sering dipakai juga di praktikum itu dua yang atas ini ya. Yang metode kering atau gum kering, ini dia dicampurkan dengan sedikit air dulu, dicampurkan bahan aktifnya dengan emulgator. Jadi setelah tercampur homogen, baru ditambahkan sisa air. Yang cara basah, emulgatornya dicampur dulu dengan air sehingga terbentuk mucilago, baru ditambahkan bahan aktifnya. Setelah terbentuk campuran bahan aktif dengan mucilago, dicampurkan pelarut add volume. Yang bottle forms ini untuk sediaan yang mudah menguap dan viskositasnya rendah. Jadi dia dikocok. Karena kalau di luar, di tangki terbuka, dia mudah menguap. Untuk mekanisme emulgator ini ada 3 yang umum dipakai. Untuk polimer, ini kan contohnya akasia dan gelatin. Karena dia polimer, dia bisa membentuk film atau lapisan multimolekuler. Jadi bahan aktifnya itu di tengah, di sekelilingnya dia dikontak atau diselimuti oleh polimer multimolekuler. Untuk yang kolesterol dan lecitin ini contoh dari senyawa yang monomolekuler, namanya monomolekuler, sehingga dia hanya melapisi satu lapisan. Sedangkan yang bentonit ini adalah padatan, jadi mekanismenya adalah dia adsorpsi pakai huruf D, do.
Adsorpsi yaitu menempel kontak antara bahan aktif dengan emulgatornya berupa interaksi adsorpsi. Nah, selanjutnya adalah masalah dan solusi terkait pembuatan suspensi. Ada deflokulasi dan flokulasi. Bedanya apa? Intinya adalah deflokulasi ini adalah yang kurang diinginkan. Kalau flokulasi ini yang diinginkan. Umumnya begitu. Deflokulasi, partikel berada dalam suspensi yang memisah. Ini contoh gambarnya. Jadi dia padat di bawah. Kalau flokulasi, dia membentuk agregat bebas, lepas dari teman-temannya. Laju pengendapannya lambat. Yang deflokulasi ini lambat sekali. Tapi sekali dia memadat langsung keras. Sukar untuk direkonstitusi kembali. Yang flokulasi ini umumnya cepat. Tapi dia voluminus. Endapannya sangat hampir separuh wadah bisa. Ini kan yang deflokulasi tidak mudah direkons kembali. Atau didispersikan kembali. Yang flokulasi bisa dikocok lagi. Untuk yang deflokulasi ini biasanya endapan sangat padatnya karena dia keras. Sangat rigid, menyatu di bawah. Kemudian yang flokulasi, partikel tidak mengikat kuat, sehingga dapat dengan mudah ketika dikocok, dia akan kembali ke bentuk yang homogen seperti gambar di sebelah kiri ini. Jadi ini yang suspensi yang homogen. Setelah didiamkan, akan terjadi flokulasi. Kalau yang deflokulasi ini memang terlihat jernih sekilas, jernih tapi dia menipu, karena obatnya itu ngumpul di bawah semua. Terlihat bagus. Tapi kalau yang flokulasi, ini biasanya voluminus, jadi kayak sepintas kita lihat ke obatnya misah. Nah, emang umumnya gitu suspensi, kelihatan memisah. Tapi kalau dia dikocok, bakal gampang terdispersi lagi. Kalau yang ini biasanya ya tinggal di bawah ini ngendap. Dikocok pun hanya yang kecil-kecil ini aja yang keluar. Nah, ini contoh yang sering terjadi deflokulasi, obat batuk. Nah, ini obat batuk hitam terutama. Kalau teman-teman pernah praktikum, yang pernah ninggal OBH di mortir, itu ketika teman-teman tuang, ada yang tersisa di bawah. Nah, itu item-itemnya adalah deflokulasi. Contoh lain yang gampang itu adalah obat mah cair. Ini contohnya Milanta. Ini kalau biarin lama, pasti terdeflokulasi. Endap aluminium sama magnesiumnya. Putih warnanya. Kemudian yang flokulasi, ini juga umum biasanya di sirup kering. Kalau pernah merekonstitusi sirup kering di apotek atau rumah sakit, dia bentuknya juga flokulasi, flokulat. Ini kalau info aja, ini ada rumus Stokes, menghitung kecepatan pengendapan. Rumusnya begini, kalaupun keluar, bisa teman-teman hafalin rumusnya. Ya, semoga tidak keluar, tapi rumusnya panjang. Berikutnya, masalah dan solusi terkait emulsi. Ini ada beberapa yang sering ditanyakan juga. Jadi emulsi yang baik itu kan bentuknya homogen seperti ini. Flokulat-flokulatnya terdispersi merata. Fase minyak dan fase airnya cukup berdampingan dan seimbang. Masalah yang pertama adanya coalescence. Oh, mungkin flokulasi dulu lah. Flokulasi ini mengumpulnya droplet-droplet sehingga membentuk suatu kumpulan atau koloni droplet. Meskipun dia mengumpul, tapi ini bisa dikocok kembali, bisa homogen lagi. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan, membentuk coalescence. Jadi yang koloni ini akan dapat bergabung, membentuk gelembung yang lebih besar. Kalau misalkan gelembung-gelembung bergabung kan bentukannya seperti ini. Kalau udah coalescence, itu dia sudah irreversible. Jadi dikocok sekuat apapun, tetap nggak akan bisa kembali ke bentuk emulsi yang bagus lagi. Itu coalescence. Kalau yang creaming, ya namanya creaming itu dia pasti seperti bentuk krim.
berbusa. Jadi masih bisa lah dikocok atau reversible. Dia hanya berbentuk gelembung-gelembung yang berkumpul di atas ataupun di bawah. Tapi nggak sampai bergabung, nggak sampai menyatu. Kalau breaking, ini udah rusak, pecah, cracking, rusak. Jadi ada pemisahan yang benar-benar fatal di emulsi atau sediaannya. Bagaikan air dan minyak. Ya memang sih, bukan bagai. Jadi dia pecah, rusak, harus dioptimasi kembali formulanya. Kalau yang inversi ini umum, kurang umum terjadi. Nah, ini biasanya kalaupun terjadi karena perubahan suhu ataupun perubahan komposisi dari fasenya. Misal fase air dan fase minyaknya itu hampir sama jumlahnya, maka bisa mudah inversi atau kembalikan. Nah, ini selanjutnya ada perhitungan HLB, hydrophilic lipophilic balance, keseimbangan antara jumlah zat lipofil dan jumlah zat hidrofil. Rumus umumnya adalah kadar B1 dikali HLB1 ditambah kadar B2 dikali HLB2. Intinya begitu. Jadi untuk ke contohnya aja langsung. Kalau misalkan ada resep twin 60% dan span 40%, HLB-nya sekian, maka tinggal dikali 60% kali 15 ditambah 40% dikali 4,5. Ketemu HLB campurannya sekian, 10,8. Kemudian apabila ditanyakan HLB butuh, kan ini tadi ditanya HLB campuran. Kalau yang ini ditanya berapa jumlah emulgator, berapa jumlah emulgator twin dan span yang digunakan. HLB yang diinginkan atau HLB butuhnya adalah 12. Nah, bobot emulgator yang digunakan adalah 5 gram. Bobot emulgatornya ya teman-teman, bukan bobot sediaan. Bedakan bobot sediaan dan bobot emulgator. Jadi jumlahnya yang ditanyakan berapa. Caranya, sebenarnya ada cara yang lain, tapi aku menyarankan aligasi aja. Nah, ini cukup mudah. Cara aligasinya tinggal dibentuk seperti ini. Twin, HLB-nya 15, span, HLB-nya 4,3, target HLB-nya 12. Target HLB-nya ditulis di sini, kemudian kita bentuk bagan aligasinya, 15 dikurangi 12, kan 3. Yang span, 4,3 dikurangi 12, atau 12 dikurangi 4,3 lah. Nilainya mutlak. 12 dikurangi 4,3, 7,7. Nah, ini dijumlahkan. Totalnya 10,7. Maka twin yang dibutuhkan adalah twin kan yang atas. Jadi yang twin yang ini nilainya 7,7 per 10,7. Ini totalnya. Dikali 5. 5 adalah bobot emulgatornya, bukan bobot sediaan sekali lagi. Jangan sampai salah mengalihkan dengan bobot sediaan. 7,7 dibagi 10,7 kali 5. Ketemunya sekian. Untuk span sama 3 per totalnya ini kali 5. Jadi kalau dijumlahkan ini masih 5 gram. Kalau misalkan di jumlah ini kok nggak 5 gram, berarti ada yang salah dengan perhitungan teman-teman. Gitu ya. Paham ya, Rek? Lanjut dulu ke evaluasi yang berikutnya, volume terpindahkan. Ini juga cukup panjang alurnya, tapi caranya mudah waktu praktikum. Tinggal dituang. Jadi untuk uji volume terpindahkan ini, volume yang tertera pada etiket apa untuk kurang dari 250 mili. Jadi ambil 30 wadah dulu, semuanya dikocok, satu persatu, dan dituang ke gelas ukur. Syarat gelas ukurnya adalah tidak boleh lebih dari 2,5 kali volume.
Jadi misalkan sediaanmu 100 ml, gelas ukurnya nggak boleh lebih dari 250 ml. Nah, kemudian setelah sediaan dituang dengan pelan-pelan, biar nggak ada gelembung terjebak. Untuk sediaan dosis ganda, didiamkan 30 menit dulu, memastikan kalau ada gelembungnya yang terjebak biar keluar, dan 5 menit untuk dosis tunggal. Penerimaannya bagaimana? Syarat penerimaannya kita fokus dulu, kan ada dosis ganda dan dosis tunggal. Nah, ini dosis tunggal. Yang dosis ganda, kan tadi uji yang pertama ambil 10 dahulu, 10 wadah. Dari 10 wadah, diukur volumenya. Apabila volume rata-rata dari 10 kurang dari 100%, maksudnya 100%-nya adalah volume etiket. Jadi misalkan volume etiketnya tertulis 100 ml, rata-rata dari 10 sediaan, yang kurang dari 100% adalah kurang dari 10 ml. Intinya persen seperti itu. Nah, apabila rata-ratanya kurang dari 100%, kita lihat dulu, apakah apakah ada satu wadah yang volumenya kurang dari 95% volume etiket. Kalau ada, langsung tidak memenuhi. Kalau tidak ada yang kurang dari 95 mili atau 95%, maka lanjut ke tahap 2. Nah, ini untuk yang rata 10 awal tadi kurang dari 100%. Kalau rata awal lebih dari atau tidak kurang dari 100%, kita lihat lagi. Kalau nggak ada yang kurang dari 95, langsung memenuhi. Tapi kalau ada satu yang kurang dari 95, ini dilihat lagi. Kalau misalkan hanya satu, tapi nggak kurang dari 90, jadi masih masuk 90 sampai 95, dan hanya satu, ini lanjut ke tahap 2. Tapi kalau lebih dari satu, dua ke atas, yang hasilnya kurang dari 95%, maka ini nggak memenuhi. Paham ya, teman-teman? Jadi cukup panjang ini memang, dan kadang menjebak. Ratanya kurang dari 100, nggak ada yang kurang dari 95, lanjut ke tahap 2. Ratanya lebih dari 100, volume kurang dari 95 cuma 1, lanjut ke tahap 2. Kalau lebih dari 1, nggak memenuhi. Kalau nggak ada, langsung memenuhi. Oke. Tahap 2-nya, uji terhadap 20 tambahan. Jadi, ada tambahan data 20. Dapat ratanya 30. Apabila rata dari 30 botol tadi kurang dari 100, langsung cut, tidak memenuhi. Apabila tidak kurang dari 100, kita lihat lagi. Apakah lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95%, maka tidak memenuhi. Jadi memang batas maksimal sampel yang kurang dari 95% itu hanya satu. Karena ini harus ketat, teman-teman. Karena kalau enggak, gampang banget dicurangi oleh produsen. Kan di etiketnya tertulis 100 mili kok, yang bisa dituang cuma 95 mili, kan ya rugi konsumen. Jadi memang ini cukup ketat. Selain itu juga berpengaruh terhadap dosis pemakaian. Nah, apabila tidak lebih dari satu, jadi hanya satu, maka memenuhi syarat. Paham ya, teman-teman? Ini untuk dosis ganda. Yang dosis tunggal sebenarnya hampir sama, cuman batasnya yang agak berbeda. Sama tadi kurang dari 100. Kalau kurang dari 100 yang rata-rata 10 awal tahap 1. Dan jika ada volume yang kurang dari atau di luar rentang ini lah, di luar rentang 95 sampai 110, ada satu, maka tidak diterima. Tapi kalau nggak ada, lanjut ke tahap 2. Kalau yang volume rata tahap satunya tidak kurang dari atau lebih dari 100%, dilihat lagi. Kalau udah nggak ada yang di luar rentang 95 sampai 110, maka langsung memenuhi.
Kalau ada yang di luar rentang 95 sampai 110, maka kita lihat lagi. Kalau tidak lebih satu atau cuma satu, lanjut ke tahap 2. Kalau lebih dari satu, langsung nggak memenuhi. Jadi memang hanya satu toleransinya untuk volume terpindahkan ini, yang di luar rentang. Kalau hanya satu, lanjut ke tahap 2, ditambah 20 wadah. Syaratnya juga hampir sama. Kalau kurang dari 100% langsung nggak memenuhi. Yang rata dari 30 tadi loh, teman. Rata dari 30 wadah, kok kurang dari 100 langsung nggak memenuhi. Tapi kalau lebih dari 100, nah ini kita lihat lagi. Kalau ada lebih dari satu yang di luar rentang 95 sampai 110, maka nggak memenuhi. Tapi kalau cuma satu yang di luar rentang ini, tetapi juga tidak di luar 90 sampai 115, ada tambahannya nggak tuh? Langsung memenuhi. Itu ya teman-teman. Panjang, emang. Ya ini panjang. Jadi harus dipahami pelan-pelan, nanti dibaca lagi PPT-nya kalau mau mendalami, dan ini biasanya keluar. Berikutnya adalah reologi atau yang terkait dengan sesuatu yang kental, viskus. Nah, reologi ini adalah biasanya terkait pengujian atau menentukan sifat dari suatu zat cair. Reo itu cairan, logi ilmu. Reo itu kalau nggak alir, alir. Jadi yang ilmu yang mempelajari terkait sifat alir dari suatu zat. Ada dua pembagian besar, ada Newtonian dan non-Newtonian. Yang Newtonian ini viskositasnya tidak terpengaruh dengan gaya yang diberikan. Kalau non-Newtonian, ini sangat terpengaruh terhadap gaya. Yang non-Newtonian terbagi lagi menjadi tiga sifat umum. Plastis, dia menurun viskositasnya dengan adanya penambahan gaya, tapi dia mempunyai yield value. Apa itu yield value? Kita lihat nanti. Yang pseudoplastis, dia juga menurun dengan adanya gaya, tapi tidak memiliki yield value. Yang dilatan, dia kebalikannya, viskositasnya malah meningkat dengan adanya gaya geser. Nah, ini grafik yang untuk Newtonian dulu. Newtonian ini dia tidak terpengaruh viskositasnya dengan gaya. Maka kita lihat yang di grafik B, ketika kecepatan gesernya meningkat, semakin meningkat, dia viskositasnya itu konstan atau tetap. Nah, ini untuk grafik tekanan atau gaya. Ini yang gaya, shear stress. Kemudian yang laju geser. Dia berbanding lurus. Yang plastis tadi, di grafik A dia ada yield value. Yield value ini membuat dia tidak memotong sumbu X. Jadi bisa dibayangkan plastis ini adalah suatu semi solid lah, misalnya semi solid. Dia sangat kental kan. Semi solid itu berupa krim pasta kayak gitu. Krim lah, krim, gel. Ketika kita memberikan gaya yang sangat kecil, tapi ada, itu dia tidak bergerak atau belum bergerak. Makanya ada yield value di sini. Belum ada kecepatan gesernya. Ketika dia masuki gaya yang cukup, maka mulailah dia bergerak. Nah, ini mulai meningkat dan terjadi pergeseran atau rate of shear. Nah, ketika di grafik yang ini, ketika laju gesernya semakin meningkat, viskositasnya akan semakin menurun. Grafiknya seperti ini. Yang awalnya dia viskus, atau malah nggak bergerak yang tadi, ketika terkena suatu gaya, maka dia akan menurun viskositasnya. Yang berlaku untuk emulsi dan gel. Sama suspensi yang krim. Kemudian untuk yang pseudoplastis, hampir sama.
cuman dia nggak ada yield value. Nah, pseudoplastis ini umumnya pada sediaan-sediaan cair yang berbentuk emulsi atau suspensi. Karena dia cair, kekentalannya kan pasti lebih lebih kurang atau lebih kecil. Dia nggak sekental sediaan semsol. Maka ketika diberikan sedikit gaya, itu dia langsung bisa mengalir. Jadi bayangkan kalian mengaduk dengan sendok suatu larutan milanta lah, kan langsung dapat bergerak. Tapi beda cerita kalau kalian ngaduk sediaan krim atau ya sediaan krim dan gel, pasti lebih susah. Yang ini sedikit gaya pun dia langsung bisa ngalir. Makanya dia bisa langsung memotong sumbu X. Dengan gaya, maka laju gesernya akan meningkat. Viskositasnya juga sama, akan menurun ketika diberikan gaya. Yang dilatan sebaliknya, ini berlaku untuk sediaan yang sangat kental, biasanya padatannya 40-50%, dan pasta semi solid umumnya. Semakin dia diaduk, maka semakin rigid, partikelnya semakin padat, makanya viskositasnya juga semakin meningkat. Jadi grafiknya dia kebalik sendiri ke atas. Nah, untuk yang semakin diberi gaya, maka laju gesernya juga akan semakin kecil, semakin konstan. Nggak, nggak meningkat seperti kayak ini. Ini kan grafiknya meningkat ke atas, ke atas. Kalau yang dilatan ini dia semakin hanya konstan aja. Gitu, teman-teman. Oke, itu tadi sedikit overview terkait solid liquid. Sekarang udah jam berapa? Oh, tinggal udah setengah 11. Nah, ini ada sedikit hiburan. Ya, karena hiburan sih. Refreshing. Cuci mata. Kira-kira bisa nggak teman-teman membuat bumi ini terlihat 3D? Ini namanya stereoskopi. Kalau teman-teman bisa membuat buminya 3D, berarti kalian hebat di koordinasi penglihatan. Caranya gimana? Pertama, dekatkan kepala kalian ke layar, kemudian menjauhlah dengan perlahan. Fokuskan pada bumi yang ada di tengah. Kan kalau wajah mendekat itu buminya akan kelihatan 3 atau enggak 4. Nah, kalian lihat bumi yang ada di tengah aja. Itu ntar jadi 3D. Kalau udah pro, nggak perlu dekat ke layar pun bisa sih. Ya, nikmati hiburan ini selama semenit lah. Aku juga mau minum sebentar. Oke, yang bisa reaksinya di kolom chat. Bisa nggak teman-teman? Iya 3D. Wah, nggak ada yang bisa gitu. Wis, nggak apa-apa wis. Hanya orang-orang terpilih. Iya, nggak. Canda. Memang butuh fokus ini. Iya, emang jadi 3. Tapi yang kalian fokus, lihat yang tengah aja. Oke, ya intermezzo, hiburan cuci mata. Cuci mata yang halal maksudnya. Oke, langsung ke soal yang pertama aja, teman-teman. Departemen QC suatu industri farmasi melakukan uji disolusi dari tablet salut enterik. Hasil pengembangan, wih, langsung B. Sepakat semua ya, B. Oke, ya. Jadi yang salut enterik emang umumnya adalah ftalat. Dan yang lain-lain, yang film selulus, gula ya derivat gula.
Nomor 2, apoteker R&D sedang mengembangkan sediaan tablet piroxicam ODT yang dapat hancur saat diletakkan di atas lidah. Apa yang dipertimbangkan untuk digunakan sebagai bahan tambahan? Ya, jawabannya adalah oke, yang E, raya. Aduh. Jadi memang yang keras Carmelos ini adalah super disintegran. Sedangkan yang lain itu hanya pengisi laktos. MCC itu pengisi juga aerosil, glidan, HBMC, pengikat. Next. Nomor 3, seorang apoteker sedang melakukan pengembangan formulasi. Setelah pencetakan ditemukan beberapa bagian seperti di gambar. Nah, ini nggak ditanya permasalahannya apa, tapi cuma ditanya langsung eksipien yang dievaluasi dari formulasi tersebut. Jadi ada manitol, PVP, kolloidal silicon dioxide, keras Carmelos, dan MG stearat. Ya, jawabannya yang C. Jadi memang permasalahan di atas adalah laminasi ya. Ada pemisahan antara lapisan atas, tengah, dan bawah menjadi lebih dari 3 atau 3. Jadi solusinya adalah meningkatkan pengikat. Nah, di sini pengikat yang mana? Yaitu yang PVP atau polyvinyl pyrrolidone. Yang lain yang stearat, lubrikan, keras Carmelos integran, manitol pengisi, kolloidal itu glidan. Oke. Nomor 4, seorang apoteker di bagian formulasi sedang mengembangkan formula untuk sediaan tablet. Setelah dilakukan pengembangan, lengket dengan mesin cetak. Nah, apa masalahnya? Jawabannya yang A ya, binding. Jadi ada beberapa yang mirip sebenarnya. Chipping, binding juga dia nempel, cuman solusinya aja yang salah. Yang binding itu ditambahkan dengan lubrikan, talc. Kalau PVP pengikat, keras Carmelos disintegran. Next, industri farmasi sedang mengembangkan persediaan tablet sarut enterik lagi, aspirin. Komposisi penyalut yaitu PIG 400, HPMC, titanium oxide, peppermint oil, stearic acid. Saat dilakukan uji disolusi, didapatkan bahwa tablet hancur di lambung sebelum mencapai usus. Nah, ini berarti kan apa teman-temannya? Dioptimasi. Yang dievaluasi apanya? Ya, jadi memang bahannya aja salah ya. Kurang tepat. PEG, HPMC, titanium. Nah, ini kan yang jadi penyalut HPMC atau turunan selulus. Dia untuk film, salut film. Maka yang diperbaiki adalah salah jawabannya yang A. Optimasi percepatan penyemprotan ini bukan solusi ya. Ya mungkin solusi tapi tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi yang sesuai adalah yang C, mengganti formula bahan penyalut. Jadi memang kadang juga nyesel kalau soal istilahnya soal sepele kok salah. Sebaiknya kalau bisa dihindari ya teman-teman. Eman-eman, sayang. Nomor 6, ini sedikit menghitung tapi nggak apa-apa. Seorang apoteker membuat sebuah sediaan tablet dengan metode granulasi basah, didapatkan jumlah granul sebanyak 25 kg dan kadar lembabnya 1,5%. Apabila dibuat tablet dengan bobot 650, berapakah jumlah tablet yang dapat dicetak? Ini gampang ya teman-teman. 25 dikurangi 25 dikali 1,5% dibagi bobot tablet. Ya, yang D ya teman-teman. Lanjut. Ayo nomor 7 apa ini? Apoteker Randy industri farmasi akan membuat sediaan suspensi, sukralfat, bahan